kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. untuk memenuhi tugas geografi dari Bapak Acep Ramawan. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan nama saya dan perkenalkan nama saya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke materinya. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, contohnya yaitu kerjasama bilateral antara negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dalam hubungan internasional, Amerika Serikat memiliki peranan penting. Salah satunya yaitu tergabung ke Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bahkan Amerika juga memiliki jabatan sebagai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana membuat Amerika Serikat memiliki hak veto. Apa sih hak veto itu? Nah, hak veto merupakan hak untuk bisa membatalkan keputusan, ketetapan, perancangan peraturan, bahkan bisa membatalkan undang-undang atau resolusi dari PBB ini. Nah, selain Amerika Serikat gabung ke PBB, ada juga beberapa forum-forum internasional lainnya seperti NATO, APEC, G7, G8, G20, dan juga OECD yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki pengaruh yang tinggi bagi global, baik itu di bidang ekonomi, politik, dan juga keamanan. Berdasarkan potensi yang negara Amerika Serikat miliki, tentu sangat penting untuk negara Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat. Nah, apa sih kira-kira tujuannya? Yang pertama yaitu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Yang kedua, bisa menjaga stabilitas kawasan Indonesia maupun Amerika Serikat. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan hubungan diplomatik antara negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Adapun bidang-bidang yang meliputi kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat yaitu yang pertama bidang ekonomi, yang kedua ada bidang politik dan keamanan, dan yang ketiga ada bidang kebudayaan. Yang pertama bidang ekonomi. Nah, hubungan antara negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat ini berawal sejak tahun 2010 secara kemitraan dan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga Barack Obama. Nah, dengan hasil secara menyeluruh, yang pertama CPA atau Comprehensive Partnership Agreement, yang kedua US-Indonesian Investment, dan yang ketiga yaitu ada Commercial Dialogue, dan juga ada OPIC atau kepanjangan dari Overseas Private Investment Corporation. Kemudian yang kedua kerjasama bidang politik dan keamanan, latihan bersama dan pengiriman personel. Yang pertama 200 jenis latihan bersama telah dilakukan. Yang kedua 300 personel Indonesia telah dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti pelatihan militer. Bentuk kerjasama yang pertama, kerjasama Army to Army, pelatihan dan kerjasama antara Tentara Darat Indonesia dan Amerika Serikat. Yang kedua, kerjasama Navy to Navy, pelatihan dan kerjasama antara Angkatan Laut Indonesia dan Amerika Serikat. Yang ketiga, kerjasama Airman to Airman, pelatihan dan kerjasama antara Angkatan Udara Indonesia dan Amerika Serikat. Agenda kerjasama yang pertama, terorisme, kerjasama untuk mencegah dan mengatasi terorisme. Yang kedua, bencana alam, kerjasama untuk menghadapi bencana alam seperti gempa bumi, erupsi, gunung berapi, dan tsunami. Yang ketiga, bencana akibat kelengahan manusia, kerjasama untuk menghadapi bencana yang disebabkan oleh kelengahan manusia. Dan yang terakhir, pelanggaran perbatasan, kerjasama untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran perbatasan. Dan yang terakhir, wabah penyakit, kerjasama untuk mencegah dan mengatasi wabah penyakit seperti flu, burung, SARS, MERS, dan Ebola. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kerjasama di bidang budaya, yaitu program American Batik Exhibition, yang merupakan salah satu
rangkaian kegiatan untuk menjalin dan mempererat hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui strategi budaya. Adapun tujuan dari program ini yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat Amerika Serikat terhadap budaya Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, mempromosikan batik Indonesia sebagai warisan budaya yang kaya dan beragam. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu membangun kerjasama budaya antara Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, adapun kegiatannya yaitu merupakan program yang pertama, pameran batik dengan menampilkan karya batik Indonesia yang didesain oleh warga negara Amerika Serikat dengan sentuhan pesan variasi, interpretasi, dan gaya Amerika. Kemudian yang kedua ada workshop dan pelatihan, memberikan kesempatan bagi masyarakat Amerika Serikat untuk belajar tentang teknik pembuatan batik dan budaya Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pertunjukan budaya, menampilkan pertunjukan budaya Indonesia seperti tarian tradisional dan musik. Adapun manfaat kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang pertama, manfaat di bidang ekonomi, meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian. Yang kedua, manfaat di bidang politik dan keamanan, meningkatkan stabilitas di kawasan Asia Pasifik, meningkatkan keamanan kedua negara. Yang ketiga, manfaat dari bidang sosial dan budaya, meningkatkan pemahaman dan apresiasi antara kedua negara, meningkatkan aksesibilitas pendidikan berkualitas dan pertukaran pelajar. Nah, jadi dapat disimpulkan, dengan kerjasama yang kuat dan saling menguntungkan, Indonesia dan Amerika Serikat dapat mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Mari kita terus memperkuat hubungan ini untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi kedua negara dan masyarakat internasional. Nah, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.